Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam semua sahabat-sahabatku. Dan hari ini saya percaya kita semua ada di dalam sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Hendrik Makasale. Hari ini saya tinggal di sebuah desa di Bitra, di Gianyar. Dan kalau saudara dengar ada ayam yang berkokok nanti atau burung-burung, itu merupakan suasana di desa di pagi hari. Jadi I like ya, saya suka sekali suasana desa karena saya orang desa, saya berasal dari Maluku dan saya dipercayakan Tuhan sementara untuk bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang di Gianyar. Puji Tuhan, saya akan membagikan renungan singkat dengan judul Iman Mengalahkan Dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan seperti ini: setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tanda-tandanya bahwa kita mengasihi anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Saya baca dua ayat dulu, saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, jika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita lahir dari Allah. Ya, bukan karena kelahiran biologis, tapi karena kelahiran roh, kelahiran secara roh, kelahiran secara rohani. Ya, Alkitab mengatakan bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib dan Dia turun dari surga, meninggalkan segala kehebatan, kemuliaan, singgasana yang luar biasa di surga. Dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, Dia berkorban untuk menyelamatkan kita, sehingga Dia mengangkat kita, mengadopsi kita. Oleh kelahiran kembali, kita lahir baru di dalam Roh Kudus, di dalam kebenaran Kristus, maka kita dikatakan menjadi anak-anak Allah. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus dengan imannya, dia lahir dari Allah. Ya, identitas kita bukan lagi identitas lama, tetapi identitas baru. Kita bukan lagi anak-anak kerajaan kegelapan, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita hidup di dalam terang karena Yesus adalah terang, dikatakan terang dunia. Dia tinggal di dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita dulu hidup di dalam kegelapan, kita tidak mengenal terang, kita tidak mengenal Yesus Kristus, kita tidak mengenal Allah. Ketika kita masuk di dalam terang, kita masuk di dalam kebenaran Kristus, maka kita menjadi anak-anak terang, kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan, dikatakan bahwa dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Alkitab berkata ketika kita menjadi anak-anak Allah, firman Tuhan berkata bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Ya, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita, Dia adalah kasih itu sendiri. Ya, banyak orang mencoba mengasihi Allah dengan segenap kekuatannya, dengan cara-cara beragamawi. Tetapi yang paling penting di dalam kehidupan kita, kita harus terlebih dahulu tahu dulu bahwa Allah yang mengasihi kita. Ya, kalau kita belum tahu ini, kita melakukan tanpa dasar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita belum tahu bahwa Allah yang mengasihi kita? Jadi walaupun kita melakukan segala sesuatu, baik itu pekerjaan, melayani, apapun, kita harus tahu bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi akulah yang lebih dahulu mengasihi aku, kata Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa Allah mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi Allah. Dari kita bisa mengasihi sesama manusia, bahkan orang yang kita tidak kenal, bahkan orang yang tidak seiman dengan kita. Kalau kita tidak tahu kasih yang dari Allah, maka kita tidak bisa mengasihi secara sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua dikatakan begini: inilah tanda-tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta kita melakukan perintah-perintahnya. Ya, anak-anak Allah bicara tentang kita sendiri dan juga bicara tentang saudara-saudara seiman kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang ada di Pulau Bali, yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia. Bicara tentang secara universal anak-anak Allah, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dikatakan bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi saudara seiman kita, apa tandanya?
apa sainnya? Ya, ada tanda-tanda khusus, ada sainnya. Yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi orang-orang percaya atau mengasihi saudara seiman kita. Nah, pada hari ini Alkitab berkata kepada kita semua, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Itu yang pertama. Tandanya kalau kita mengasihi saudara seiman kita, tandanya kalau kita mengatakan bahwa aku mengasihi saudara seimanku, aku mengasihi orang-orang percaya di seluruh dunia, aku mengasihi orang-orang percaya di sekitarku. Tanda-tandanya ialah Alkitab berkata kepada kita hari ini bahwa kita mengasihi Allah. Itu yang pertama. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap pikiran kita, dengan segenap totalitas hidup kita. Kita mengasihi Allah yang telah menyelamatkan kita, yang bahkan lebih dahulu mengasihi kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sana dikatakan bahwa serta melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi saudara seiman kita, maka pertama, kita mengasihi Allah dengan segenap totalitas hidup kita. Lalu yang kedua, kita melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, yang kita dengar juga dari khotbah YouTube, dari teman kita, sahabat kita, ataupun dari hubungan intim kita dengan Tuhan, dari Roh Kudus yang bicara di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, ada dua tanda kalau kita mengatakan kita mengasihi saudara seiman kita. Kita pertama mengasihi Allah, lalu yang kedua kita melakukan perintah-perintahnya. Saya baca ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau orang mengatakan bahwa dia mengasihi Allah, firman Tuhan dengan jelas, kita harus garis bawahi ini, bahwa sebab inilah kasih kepada Allah. Ya, kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya orang yang mengasihi Tuhan, I love you Tuhan, ya, saya mengasihi Tuhan, saya sangat mengasihi Tuhan. Alkitab berkata bahwa sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, diulangi lagi tadi, kalau kita mengasihi saudara seiman kita, lakukan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita mengasihi Allah, tandanya menuruti perintah-perintahnya. Bagaimana orang bisa mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan Allah yang hidup, oh saya mengasihi Yesus Kristus, kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, kalau dia tidak menuruti perintah-perintah Tuhan yang Tuhan kasih buat dia lewat Alkitab, lewat firman Tuhan. Ya, itu namanya omong kosong, tong kosong nyaring berbunyinya, tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kalau dia katakan dia mengasihi Tuhan, berarti dia juga mau menuruti apa yang Tuhan mau, artinya melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan dia sehari-hari, di keluarga, di pekerjaan, di bisnis, di pelayanan. Dia mengaplikasikan kebenaran-kebenaran yang dia dapat dari perenungan firman Tuhan setiap hari, hubungan intim dengan Tuhan lewat mendengarkan khotbah di gereja, di YouTube. Ya, ada rema yang dia dapat, dia lakukan. Ya, banyak orang bilang, oh saya tahu firman Tuhan, tetapi bukan hanya sekedar masuk dalam pikiran kita, kemudian masuk di telinga kita, tetapi setelah itu yang paling penting yaitu penerapan atau aplikasinya. Oleh sebab itu Tuhan bilang kalau kita mengatakan dengan mulut kita, aku mencintai Tuhan, kita juga menerapkannya. Ya, itu bicara tentang integritas. Kalau kita bicara tentang kita mengasihi Tuhan, ya kehidupan sehari-hari juga kita mengasihi sesama, kehidupan sehari-hari juga kita menuruti firman Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang bisa mengatakan, oh saya mengasihi Tuhan, tetapi kita lihat aplikasinya bagaimana, penerapannya bagaimana. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jika kita mengasihi Tuhan maka lakukan perintahnya. Jika kita mengasihi Tuhan maka lakukan, turuti firman Tuhan dan praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga, rumah tangga, hubungan relationship maupun pelayanan, bahkan di tengah-tengah pekerjaan, bisnis, usaha kita terapkan firman Tuhan. Maka saya percaya saudara menjadi orang yang berhasil, saudara menjadi orang yang luar biasa, karena saudara telah mengalahkan dunia, mengalahkan situasi, mengalahkan iblis. Saudara lebih daripada pemenang. Puji Tuhan. Saya lanjut saudaraku di ayatnya yang ketiga tadi, di bagian terakhir di bawah di sana dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Banyak orang
bilang, Tuhan, bagaimana saya bisa melakukan firman Tuhan? Sepertinya perintah Tuhan ini kok berat ya. Sepertinya firman Tuhan itu aduh susah banget saya melakukannya ya. Bagaimana saya manusia yang saya masih lemah Tuhan. Saya nggak bisa mampu melakukan firman Tuhan. Ya kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan akal pikiranmu, mengandalkan kehebatanmu, ya engkau nggak mampu. Tetapi kalau engkau mengandalkan Roh Kudus yang merupakan penasihat yang Tuhan sudah kirim, penolong yang berdiri di samping kita untuk membantu kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu tidak berat. Firman Tuhan berkata bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Yesus mengatakannya lewat penulis Yohanes ini, firman Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan Yesus itu ringan, saudara. Itu tidak berat. Bahkan perintah-perintahnya itu, bahkan firman Tuhan itu merupakan madu untuk kita, merupakan sesuatu berkat yang luar biasa untuk kita. Jadi nggak berat, saudara. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan begini, ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, belajarlah daripada siapa? Belajarlah daripadaku, maka bebanmu menjadi ringan. Saudaraku yang terkasih, Yesus itu adalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Di dalam 1 Yohanes pertama dikatakan firman Tuhan telah menjadi manusia. Yesus adalah firman hidup. Tidak berat, saudara. Kalau dipimpin oleh Yesus, dipimpin oleh Roh Kudus, kalau saudara mengandalkan Tuhan, perintahnya enggak berat. Yang berat itu karena apa? Pikiran mindset kita yang mengatakan itu berat. Tetapi kalau kita yakin dan kita percaya, kita punya iman di dalam Yesus Kristus, maka kita juga mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah-perintahnya. Jadi perintah-perintahnya itu sungguh menyenangkan, saudaraku. Perintah-perintahnya itu, firman-Nya Tuhan itu tidak berat, maka ringan, saudaraku. Belajar pada Yesus, maka bebanmu hilang, bebanmu menjadi ringan. Jangan pikul kukmu sendiri. Ya, taruh kepada Yesus Kristus, maka saudara hidup dalam kelegaan. Jadi ini yang saudara saya katakan bahwa firman Tuhan itu sangat ringan, saudara, dan sangat menyenangkan, sangat membahagiakan kalau kita belajar, ya. Puji Tuhan. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara harus garis bawahi ini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudaraku yang terkasih, saya katakan bahwa kalau saudara paksa, ya, melakukan firman Tuhan dengan cara-cara kekuatanmu, dengan cara-cara agamawi, dengan cara-cara mau seakan-akan mau berusaha dengan keras, dengan kekuatan kita sendiri, nggak mampu, saudara. Oleh sebab itu kita perlunya memandang kehidupan kita, yaitu dengan iman kepada Kristus Yesus. Ya, orang benar itu hidup dengan iman, bukan melihat. Ya, kalau kita melihat hidup kita, kalau kita melihat pekerjaan kita, kalau kita melihat situasi dunia ini dengan mata jasmani kita, maka berat banget ya menjalankan hidup ini. Tetapi kalau kita melandaskan iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mengalahkan semuanya lewat pengorbanannya dan karya yang sempurna di atas kayu salib, hingga dia mengatakan tetelestai, artinya kita nggak boleh lagi mengandalkan usaha-usaha kita di dalam bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran, bagaimana kita berjalan dipimpin bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kalau kita berusaha mengandalkan usaha-usaha agamawi, perbuatan-perbuatan yang secara agamawi, maka itu berat, saudaraku. Tapi kalau kita tahu bahwa kita diselamatkan lewat kasih karunia Tuhan, dan juga kita diselamatkan oleh iman kita, kita mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan, saudaraku yang terkasih. Jadi di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kita ini anak-anak Allah, kita ini lahir dari Yesus Kristus, kita mengalahkan dunia. Kita menaklukkan dunia, kita mengalahkan musuh iblis, kita mengalahkan lawan kita yaitu iblis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Situasi apapun kita harus percaya kita mengalahkan situasi tersebut. Kita mengalahkan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Kita melawan setiap keinginan-keinginan dunia yang dalam kehidupan yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita melawan semua egoisme, pikiran-pikiran yang ditaruh oleh iblis dalam kehidupan kita.
Kita mengalahkan semuanya itu. Kita mengalahkan kuasa jahat, ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu, kita kalahkan semua. Kita lebih daripada pemenang. Kita adalah para penakluk di dalam iman kita. Firman Tuhan berkata, inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia. Iman kita, saudara, garis bawahi ini dengan baik, saudara. Iman kita yang mengalahkan dunia, iman kita yang mengalahkan kuasa kegelapan, iman kita yang mengalahkan pergumulan-pergumulan setiap tantangan dalam kehidupan kita. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita memiliki iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku yang terkasih, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, kita percaya bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, maka kita mengalahkan dunia, ya. Jadi ini kebenaran yang memerdekakan kita. Banyak orang tidak mengerti ini, banyak orang tidak tahu ini, ya. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup bukan lagi dengan kita mau berusaha dengan kekuatan kita, dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara akal pikiran kita yang terbatas, tetapi kita berjalan dengan iman, ya. Kita walking by faith, bukan by sight, saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu mari berkarya dengan iman, saudaraku. Karena iman ini mengalahkan dunia. Iman ini mengalahkan semua musuh kita. Musuh kita bukanlah orang-orang tetangga kita atau sahabat kita atau pendeta atau pastor, tapi musuh kita ialah iblis. Kita harus kalahkan ini dengan iman kita. Saudara lebih daripada pemenang itu bukan bicara tentang saudara unggul di dalam peperangan, saudara unggul di dalam berkarya, saudara unggul di dalam menjalani kehidupan ini, tetapi saudara unggul di dalam iman saudara kepada Kristus Yesus yang telah mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Saudara ingat bahwa kalau saudara mengatakan saudara mengasihi saudara seiman, bahwa saudara harus mengasihi Tuhan secara totalitas dan juga saudara turuti perintah-perintah Tuhan. Lalu hal yang kedua, kalau saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan, maka apa tandanya, apa buktinya? Buktinya, tandanya ialah saudara menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan imanmu. Ya. Lalu yang ketiga, bahwa kita lebih daripada pemenang. Itu bukan bicara tentang keunggulan kita berusaha, kehebatan kita berkarya di dalam akal pikiran kita yang terbatas, tetapi bicara tentang kita sudah percaya kepada Yesus dan iman kita mengalahkan dunia. Saudara yang terkasih, tiga kebenaran firman Tuhan ini kiranya bisa menolong saudara untuk bisa berdiri dengan iman yang teguh untuk menghadapi situasi yang terjadi saat ini, bahkan menghadapi pergumulan saudara di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, pelayanan, bisnis, dan juga apapun situasi saudara. Pergumulan saudara, tantangan boleh ada, tetapi imanmu harus menjadi pemenang. Imanmu yang mengalahkan dunia. Itulah renungan saya di hari ini. Saya Pendeta Hendrik Makasale mengucapkan banyak terima kasih. Saya berdoa saudara lebih daripada pemenang, dan saudara pakai imanmu untuk mengalahkan situasi apapun. Pakai imanmu untuk mengalahkan musuh, dan pakai imanmu untuk mengalahkan dunia. Kamu adalah overcomer, kamu penakluk, kamu lebih daripada pemenang. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita membebaskan banyak orang dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita berdiri teguh dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimerdekakan untuk memerdekakan lebih banyak orang, untuk melayani Kristus dan membawa orang masuk kepada terang ajaib Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Shalom.